Salam sejahtera dan salam sehat teman-teman. Kali ini kita belajar tentang perubahan sosial dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Nah, kaitannya dengan perubahan sosial yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian pahami adalah istilah-istilah yang terkait dengan topik ini. Istilah-istilah itu antara lain ada namanya penetrasi violen, ini pemaksaan. Kemudian ada penetration atau penetrasi pasifik, ini adalah masuknya secara damai. Kemudian juga termasuk kaitannya dengan istilah culture lag. Nah, culture lag ini sama saja dengan kesenjangan budaya. Kemudian juga ada namanya culture shock. Ya, culture shock itu artinya gegar budaya. Kemudian juga ada istilah discovery, ya, penemuan. Kemudian invention. Invention itu adalah pengembangan dari penemuan pertama. Kemudian juga istilah yang sering digunakan adalah ada namanya imitasi. Ya, imitasi itu artinya meniru. Nah, seperti itu. Itu istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Nah, nanti sambil belajar kalian bisa melihat dari Kamus Bahasa Indonesia atau istilah yang ada dalam Kamus Sosiologi juga ada. Nah, ya, Kamus Sosiologi juga ada, teman-teman. Nah, kemudian kaitannya dengan perubahan sosial dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat, ya. Ini perubahan sosial itu dengan bahasa yang mudah itu sering diartikan perubahan masyarakat, ya, perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Tentu saja perubahan itu dari sebelumnya kemudian lahir suatu hal yang baru, ya, itu perubahan, ya, seperti itu. Maka perubahan dalam masyarakat atau perubahan sosial, ya, ini sebenarnya adalah berjalan terus-menerus tanpa henti, ya, dari kehidupan awal manusia sampai hari ini. Perubahan sosial itu selalu terjadi, ya, jadi tidak ada sesuatu yang mengalami kemandekan, selalu mengalami dinamika. Nah, perubahan-perubahan ini, ya, kalau kita lihat bisa mencakup dalam berbagai hal kehidupan ini, ya. Misalnya karena adanya penemuan hal yang baru, misalnya penemuan kaitannya dengan mobil, maka akan menimbulkan dampak yang berubah di dalam masyarakat. Penemuan radio juga akan menimbulkan sebuah perubahan di dalam masyarakat. Penemuan alat-alat teknologi, ya, teknologi dalam pengertian yang luas, ya, itu juga berpengaruh. Termasuk kaitannya dengan perubahan-perubahan di dalam masyarakat yang terjadi karena hal-hal tertentu, ya, termasuk kaitannya dengan terjadinya wabah penyakit, itu juga akan menimbulkan sebuah perubahan sosial. Untuk itu teman-teman, untuk lebih jelas, ya, sebagai ilustrasi, silahkan kalian lihat gambar berikut.
lanjut teman-teman. Nah, itu tadi kaitannya dengan gambar yang menggambarkan secara sederhana terjadinya perubahan akibat adanya penemuan-penemuan di dalam masyarakat. Teman-teman, kaitannya dengan perubahan sosial ya di dalam masyarakat ini erat juga kaitannya dengan diikuti perubahan budaya. Jadi perubahan sosial selalu akan diikuti kaitannya dengan perubahan budaya. Dalam hal ini yang kita lihat adalah bahwa masyarakat itu adalah sebagai objek di dalam sosiologi ini, ya, sebagai sumber yang dikaji. Ya. Kemudian manusia sendiri sebagai subjeknya. Nah, maka yang kita lihat sebenarnya adalah aktivitas-aktivitas yang ada di dalam masyarakat, ya, dalam kehidupan yang lalu, kemudian sekarang, dan yang kita lihat adalah selalu mengalami perubahan-perubahan tadi atau perubahan-perubahan sosial atau perubahan masyarakat. Nah, teman-teman, kaitannya dengan perubahan sosial ya memang ada tokoh-tokoh ya yang menjelaskan, menggambarkan kaitannya tentang perubahan sosial ini. Orang Indonesia ada seorang sosiolog yang terkenal, sering juga disebut dengan Bapak Sosiologi Indonesia, yaitu namanya Selo Soemardjan. Nah, Selo Soemardjan ini sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Kemudian tokoh dari luar negeri ada namanya Kingsley Davis, ya. Kemudian ada Samuel Koenig, ya. Kemudian ada juga William F. Cockburns, ya. Kemudian juga ada tokoh George Ritzer dan tokoh-tokoh sosiolog lainnya. Nah, teman-teman, tadi sudah saya katakan bahwa perubahan itu akan selalu terjadi di dalam masyarakat, ya, akan selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Maka kita bicara kaitannya dengan hal ini, sebenarnya apa yang menyebabkan perubahan itu terjadi? Maka ada faktor-faktor, ya, faktor-faktor yang membuat kecenderungan masyarakat itu berubah, ya. Yang pertama kalau kita lihat adalah karena rasa tidak puas, ya, terhadap keadaan situasi saat ini. Kemudian timbulnya keinginan untuk memperbaiki keadaan. Kemudian juga karena adanya kesadaran akan kekurangan kebudayaan itu sendiri yang sudah ada. Kemudian juga karena adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan atau keadaan. Kemudian kalau kita lihat banyaknya kesulitan yang dihadapi, ya, sehingga memungkinkan manusia untuk mengadakan perubahan untuk menghadapi kesulitan itu atau agar bisa keluar dari kesulitan itu. Kemudian juga sikap yang terbuka, sikap yang terbuka terhadap hal-hal baru. Kemudian juga karena tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks atau semakin banyak. Nah, kemudian juga sistem pendidikan yang memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, ya, untuk masa depan yang lebih baik. Nah, teman-teman, kaitannya dengan perubahan-perubahan ini, ya, kecenderungan orang mau berubah, ya, atau kecenderungan masyarakat itu berubah, kalau kita lihat bisa sebagai contoh yang jelas adalah kondisi masyarakat kita sekarang, ya, pada masa pandemi COVID-19 ini. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi, ya. Satu persatu bisa dilihat, tinggal diidentifikasi kaitannya dengan faktor-faktor tadi, ya. Misalnya sekarang ini adalah kaitannya dengan yang sebelumnya orang tidak terbiasa memakai masker, akhirnya memakai masker, ya, dalam rangka untuk apa? Menghambat kaitannya dengan perkembangan COVID atau melindungi diri dari COVID-19. Sosialisasi kaitannya dengan 3M, 5M, ya, pada masa pandemi COVID ini kalau kita lihat mengubah, ya, kehidupan masyarakat kita, kaitannya dengan masalah perilaku, ya, kemudian masalah sistem nilai, ya, kemudian juga mengubah kaitannya dengan sistem organisasi, ya,
mengubah juga kaitannya dengan kekuasaan dan wewenang. Ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Nah, maka kalau kita lihat masyarakat kita juga sudah berubah, terutama kaitannya dengan masalah beribadah, ya, pada masa pandemi juga berubah. Ada yang secara online, ya, di gereja-gereja misalnya. Kemudian juga orang harus menjaga jarak, ya, yang sebelumnya kan tidak, ya, sekarang harus menjaga jarak, ya. Kemudian kalau kita lihat mengurangi juga kaitannya orang dibatasi di dalam mobilitas atau bepergian, ya, atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ini kan perubahan-perubahan yang sungguh-sungguh di dalam masyarakat kita itu terjadi sekarang, dan ini tidak terbayangkan sebelumnya. Termasuk kalian yang sekarang ini pembelajaran secara online, ya, secara daring, ini dulu juga tidak terbayangkan. Nah, ini juga salah satu contoh perubahan sosial, ya, seperti itu. Dan ini entah sampai kapan, ya, kita berjalan. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa cepat berlalu, teman-teman. Itu contoh-contoh yang ada di dalam masyarakat, ya. Perubahan juga kaitannya dengan masalah kaitannya dengan pemakaman, ya, orang meninggal, ya, kemudian dilakukan dengan cara-cara tertentu. Itu kan perubahan yang dulunya tidak harus cepat dimakamkan, dibungkus, tidak perlu APD, orang-orang yang memakamkannya sekarang seperti itu. Ini perubahan-perubahan yang dulu tidak pernah kita bayangkan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat juga kenapa masyarakat itu mempertahankan nilai-nilai lama, atau masyarakat tidak mau cenderung berubah, itu juga ada faktor-faktornya. Yang pertama adalah ini karena faktor yang disosialisasikan sejak kecil. Jadi itu sudah terjadi di dalam diri seseorang itu, namanya sudah menginternalisasi dari kecil, sudah disosialisasikan di dalam hidupnya. Itu akan sulit berubah, ya, seperti itu. Nah, kemudian juga sesuatu yang berhubungan dengan sistem kekerabatan, ya, misalnya sistem marga, ya. Kemudian juga kaitannya dengan nilai-nilai lama yang berhubungan dengan religi, ya, kepercayaan, agama, itu juga sulit berubah. Termasuk kaitannya dengan masalah ideologi, ya, masalah ideologi, termasuk ideologi bangsa, itu juga susah diubah, ya, teman-teman, ya. Jadi karena apa? Karena nilai-nilai itu dianggap masih layak, masih relevan, dan juga karena nilai-nilai itu terikat di dalam kehidupan masyarakat dari kecil, ya, terinternalisasi, disosialisasi dari kecil, ya, seperti itu. Ini itu susah atau sulit ditinggalkan. Nah, seperti itu, teman-teman, dalam kehidupan kita. Nah, maka bisa kita lihat kaitannya dengan karakteristik, ya, karakteristik perubahan sosial. Nah, karakteristik perubahan sosial itu sebenarnya adalah diambil dari poin-poin penting dari masyarakat memiliki kecenderungan untuk berubah dan kecenderungan masyarakat mempertahankan apa yang sudah ada atau sulit mengadakan perubahan sosial. Itu yang diambil sebagai ciri ciri atau karakteristik, ya, ciri-ciri khas atau karakteristik dari perubahan sosial. Nah, karakter sosial ini, kalau kita dari perubahan sosial ini kalau kita lihat adalah satu adalah tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang, ya, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Ini sudah terbukti dari masyarakat Indonesia pada masa prasejarah, kemudian Hindu-Buddha, Islam, sampai Indonesia merdeka. Itu mengalami perubahan semuanya, dari masyarakat yang dulu cara pemenuhan kebutuhan hidup itu dengan food gathering, mengumpulkan makanan, kemudian sampai bisa memproduksi makanan atau bercocok tanam dengan berbagai variasinya sampai sekarang, ya, berbagai jenis makan, ya, semakin kompleks, ya, semakin beragam,
ya seperti itu. Nah kemudian juga kalau kita perhatikan juga kaitannya dengan perubahan yang cepat, ya perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi, ya. Jadi perubahan yang cepat biasanya memberikan disorganisasi, atau dalam hal ini perubahan yang cepat atau revolusi itu menyebabkan suatu perubahan di dalam masyarakat, ya. Misalnya kayak revolusi, ya revolusi Prancis, ya revolusi industri, ya seperti itu. Perubahan yang cepat itu mengakibatkan disorganisasi di dalam berbagai kehidupan, baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah seperti itu. Maka muncul tatanan baru, ya maksudnya disorganisasi. Disorganisasi itu artinya muncul suatu tatanan baru, ya di dalam masyarakat akibat dari perubahan yang cepat tadi. Nah, revolusi industri, ada revolusi Prancis, ya termasuk kaitannya dengan revolusi-revolusi yang lain, termasuk revolusi Rusia, ya karena ini nanti berhubungan dengan ideologi juga termasuk. Nah kemudian teman-teman juga kaitannya dengan perubahan itu tidak bisa dibatasi, ya pada bidang atau kebendaan tertentu, ya karena perubahan ini bisa meliputi secara kebendaan, meliputi secara sosial, dan meliputi yang non material, ya yang bersifat ideologi misalnya abstrak, ini bisa karena kebudayaan dalam masyarakat itu bisa dikelompokkan, ada namanya wujud kebudayaan yang berupa benda, ya bisa kita lihat, ya ada suatu kebudayaan yang berupa sistem sosial. Sistem sosial itu kaitannya dengan tingkah laku, ya tingkah laku di dalam masyarakat, ya kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat, termasuk kaitannya dengan upacara-upacara keagamaan, ya upacara-upacara adat, ya kemudian kaitannya dengan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lain, interaksi antara individu dengan kelompok atau organisasi. Nah, itu masuk di dalam sebuah namanya wujud budaya. Dan yang ketiga, wujud budaya yang lain adalah wujud yang non material, ya. Jadi abstrak, ya, tidak kelihatan. Misalnya ideologi. Ideologi itu suatu keyakinan yang ada di dalam kepala kita, yang diyakini kebenaran dan menjadi pedoman hidup. Itu juga bisa mengalami sebuah perubahan, ya. Bisa kita lihat misalnya Uni Soviet, ya Uni Soviet itu kaitannya dengan masalah budaya yang berupa ide, ya berupa ide, ya dia sifatnya abstrak, ya berupa ide gagasan, yaitu misalnya komunisme, akhirnya mengalami perubahan pelan-pelan di Uni Soviet pada masa pemerintahan Mikhail Gorbachev, yang akhirnya memberikan ruang, memberikan penghargaan terhadap hak-hak setiap orang, sehingga berpolitik pun mulai diberi ruang, ya demokratisasi mulai diberi ruang, cara orang beribadah diberi ruang. Nah itu contoh, ya contoh yang ada, bahwa sekali lagi kebudayaan itu wujudnya ada 3, berupa benda, sistem sosial, kemudian juga ide atau gagasan. Ini bersifat abstrak, ya seperti itu teman-teman. Nah kemudian kalau kita lihat juga kaitannya dengan dalam karakteristik yang keempat adalah dalam menghadapi perubahan, yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi terhadap perubahan itu, ya sehingga kita tidak menjadi korban perubahan, ya kita tidak menjadi korban perubahan, tetapi kita menjadi penentu perubahan. Karena apa? Karena manusia itu sendiri yang menjadi subjek, ya menjadi pelaku, ya dari perubahan itu. Maka sering juga kita manusia, ya itu menjadi agent of change, ya agen perubahan, ya agen-agen perubahan itu yang paling efektif adalah orang-orang yang telah mengalami atau mempunyai pendidikan, ya seperti itu. Maka pendidikan sering juga disebut sebagai agent of change, ya agen perubahan, ya seperti itu. Nah itu yang kalau kita lihat gambarannya seperti itu teman-teman. Nah kemudian
kita bicara yang berikutnya, kita bicara juga kaitannya dengan teori-teori perubahan sosial, ya. Teori-teori perubahan sosial. Nah, teori-teori perubahan sosial itu cukup banyak, ya. Ada namanya teori siklus, ya. Kemudian juga ada namanya teori perkembangan, ya. Ada namanya teori perkembangan atau teori linier. Nah, kemudian juga ada namanya teori gerakan sosial. Nanti saya bahas satu-satu. Ada teori gerakan sosial. Kemudian yang berikutnya adalah ada namanya dalam teori ini lagi ada teori modernisasi, ya, ada teori modernisasi. Nah, jadi ada 4 teori dalam perubahan sosial. Yang pertama ada namanya teori siklus. Namanya teori siklus itu berputar, ya. Jadi perkembangannya ini adalah dari masyarakat yang primitif, ya, masyarakat yang primitif, kemudian bergerak ke masyarakat tradisional, kemudian bergerak ke masyarakat modern, kemudian berputar lagi ke awal lagi, primitif lagi, kemudian tradisional, modern lagi. Nah, kalau kita lihat, coba nih lihat nih gambarannya seperti ini, siklusnya ini siklusnya itu seperti ini nih. Kalau kita lihat siklusnya di bukumu, tapi terbalik nih ya. Nah, siklusnya seperti itu, berputar, ya, siklusnya memutar, ya, seperti itu. Nah, jadi ini contoh gambarannya kaitannya dengan tapi terbalik nih ya, maaf nih terbalik nih. Jadi teorinya itu seperti spiral, ya, seperti itu. Ini maksudnya apa? Maksudnya dalam kehidupan masyarakat itu kan berkembang dari masyarakat primitif, tradisional, modern. Kemudian kembali lagi. Nah, sebagai contoh kehidupan masyarakat kita ini. Jadi berdasarkan teori ini kalau kita lihat sekarang ini, ya, sekarang ini kan masyarakat kita itu kan masyarakat yang dianggap paling modern nih. Dulu sudah berkembang dari primitif, tradisional, sekarang ini modern. Ya, alat-alat yang kita miliki ini udah paling canggih ya sekarang kan gitu. Nah, tetapi ini nanti akan berputar lagi menjadi primitif lagi. Kalau dilihat nanti di dalam perkembangannya seperti itu. Ini nanti misalnya 100 tahun lagi, ya, atau 50 tahun lagi, apa yang dikatakan modern ini bisa dikatakan primitif sekarang ini. Nah, seperti itu, dan berputar lagi terus jadi sesiklus. Jadi pada titik tertentu modern, kemudian pada titik tertentu akan menjadi tertinggal lagi. Ya, seperti itu. Modern kan pada zamannya. Nah, sekarang titiknya ini titik paling modern ya saat ini apa yang ada di pertemuan di dunia ini. Penemuan-penemuan di dunia, teknologi di dunia ini adalah paling modern. Tapi ini kan lama-lama akan menjadi mundur lagi, ngenol lagi, hancur lagi. Ya, artinya menjadi titik terendah lagi, menjadi primitif lagi. Seperti itu berputar lagi, maka kan titik yang termodern ini laju waktu itu kan berjalan linier. Nah, ini ketinggalan kemudian menjadi terbelakang lagi. Sementara kemajuan berjalan terus kan begitu. Maka yang dikatakan termodern ya pada saat titik tertentu. Sekarang ini titik tertentunya ya sekarang itu paling modern. Tapi mungkin 20 tahun lagi, 50 tahun lagi sudah dikatakan primitif tradisional lagi menurut pandangan orang-orang nanti sekitar 100 tahun yang akan datang, misalnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian juga ada namanya siklus perkembangan. Nah, siklus perkembangan itu kan tandanya itu kalau kita lihat di bukumu juga ada ya, di bukumu juga ada. Saya memberikan gambarnya itu seperti ini. Siklus perkembangan itu seperti ini. Jadi tanda panah ini, maaf ya, ini terbalik, ini primitif, ini tulisan yang terbalik itu artinya primitif. Ini juga tradisional, ini modern. Jadi dari primitif ya, menuju ke masyarakat tradisional, kemudian dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat modern dan nanti berkembang terus. Ya. Nah, ini teorinya seperti itu. Jadi menuju ke kemajuan terus ya, tidak balik lagi. Kalau yang siklus balik lagi, setelah modern balik lagi ke primitif lagi. Nah, kalau ini terus maju, orang menganggapnya kemajuan itu berjalan terus, nggak ada yang mundur.
atau kembali lagi. Nah, seperti itu. Ini kaitannya gambarnya seperti itu. Jadi masyarakat itu tumbuh dari masyarakat primitif, modern ke kompleks, ya, berjalan terus. Nah, kemudian juga kalau kita lihat nanti ada namanya teori perubahan sosial, pergerakan sosial namanya. Nah, teori pergerakan sosial ini yang dilihat adalah impact-nya, yang dilihat adalah dampaknya. Nah, pergerakan sosial itu misalnya kaitannya dengan adanya masyarakat yang mengadakan demonstrasi, demonstrasi buruh. Ya, Indonesia pernah mengadakan demonstrasi pada masa gerakan reformasi 98. Ya, kita pernah mendengar di Cina itu ada namanya demonstrasi di Tiananmen. Nah, demonstrasi itu kan punya impact, punya dampak. Nah, ini yang dilihat, ya, yang mengapa dampaknya itu mengakibatkan perubahan sosial. Dari kegiatan demonstrasi, ya, itu akan menimbulkan dampak. Dampaknya apa? Kemajuan bisa dalam politik, ekonomi, sosial, budaya saat ini. Nah, kita lihat kaitannya dengan gambar-gambar tentang demonstrasi tadi.